Ya, baik ya, teman-teman kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal simulasi dari matematika wajib. Ya, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 9 ya. Nomor 9 ini kita sempat jadikan sebagai oleh-oleh di video sebelumnya. Coba kita bahas sama-sama ya. Di sini perhatikan teks berikut. Pedagang daging menjual dua jenis daging yaitu daging ayam dengan daging sapi. Harga beli per kilogramnya untuk daging ayam adalah 36.000, kemudian daging sapi harganya adalah 120.000. Pedagang tersebut hanya mampu membawa 15 kilogram daging untuk mereka jual ya. Dan modal yang dimiliki sebesar 1.200.000. Kemudian ia ingin mendapatkan keuntungan 2.000 per kilogram dari penjualan daging ayam, kemudian 5.000 per kilogram untuk penjualan daging sapi. Nah, dengan catatan semua daging di sini harus terjual. Kemudian kita lihat berikan tanda centang untuk setiap pernyataan berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan ternyata yang ditanyakan di sini adalah yang kita cek adalah itu tentang fungsi kendalanya ataupun fungsi tujuan ataukah fungsi sasarannya. Ya, ini kita sudah banyak bahas soal-soal seperti ini ya, bagaimana menentukan model matematika. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini misalkan daging ayam ini adalah X, kemudian daging sapi adalah Y. Kalau misalkan kita mau sederhanakan persamaannya, itu boleh, tapi kalau juga tidak, enggak apa-apa. Di sini kan untuk daging ayam ya, 36.000 berarti 36.000 X ditambah dengan, di sini 120.000 untuk daging sapi, kurang sama dengan 1.200.000 ya. Ini paling banyak uangnya di sini, modalnya adalah 1.200.000. Kemudian paling banyak di sini 15 kilogram untuk kedua dagingnya. Jadi X tambah Y kurang sama dengan 15. Bisa ya? Nah, kemudian di sini berarti untuk fungsi tujuannya adalah 2.000 untuk daging ayam berarti 2.000 X ditambah dengan 5.000 Y. Oke, nah sekarang ini yang kita akan obok-obok untuk mencari di sini yang mana yang benar. Yang pertama kalau misalkan, oh ya ini kita cek dulu ya. Ini 2000X ditambah dengan 5000Y. Ini bisa ya, sesuai dengan yang di sini. Kemudian kalau seandainya kita sederhanakan persamaannya. Kita coret 3 nolnya seperti ini gitu ya. Berarti ini juga kita coret 3 nolnya seperti ini. Maka ini bisa 2X tambah 5Y sesuai gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, X tambah Y kurang sama dengan 15. Kan ditanyakan salah satu fungsi kendalanya ya. Ini sesuai sama ya. Kemudian salah satu fungsi kendala permasalahan tersebut adalah X kurang sama dengan 0 dan Y kurang sama dengan 0. Ini salah. Kenapa? Karena ini kan berbicara kuantitas ya. Berarti menandakan ukuran banyak. X-nya itu harus besar sama dengan 0 atau Y-nya besar sama dengan 0. Tidak boleh negatif ya. Tetapi bisa saja X dan Y-nya itu 0. Nah, kemudian jadi ini salah. Kalau yang ini, salah satu fungsi kendalanya ini adalah 3X tambah 12Y kurang sama dengan 100. Sepertinya ini yang disederhanakan. Coba kita sederhanakan ya. Masing-masing bagi 12. Coba kita bagi 12 ya. 36 dibagi 12 ini dapatnya 3X. Kemudian 120 dibagi 12 berarti 10 ya. Dikoreksi kalau salah hitung ya, teman-teman. Kemudian 1200 dibagi 12 berarti tinggal 100 ya. Sama tidak ini? Oh, ini salah ya. Ini 10Y, di sini 12Y, berarti salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2 dengan 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Silakan dipahami dulu soalnya ya. Ya, dalam pengerjaan soal, teman-teman harus mengenali bentuk soalnya ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa langsung kena. Kira-kira ini soal apakah dikerja dengan menggunakan cara eliminasi misalkan. Ataukah jangan-jangan ini soal merupakan program linear seperti itu ya. Nah, kalau soal nomor 10 ini merupakan soal tentang SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan ya, jangan selalu pakai X dan Y. Nah, misalkan di sini saya menggunakan B saja untuk buku. Penggaris ini saya pakai P.
Ya, bisa ya, tidak ada masalah. Nah, di sini 3B ditambah dengan 2P itu harganya sama dengan 18.000 ya. Nah, kemudian harga sebuah buku itu 1.000 lebih mahal daripada harga penggaris. Berarti bisa dituliskan B itu sama dengan P ditambah dengan 1.000 gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah harga dua buku dengan 5 buah penggaris. Di sini saja. 2B tambah 5P sama dengan berapa gitu ya. Nah, berarti tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini B-nya sama dengan P tambah 1.000, berarti kita ganti B-nya ini dengan P tambah 1.000. Ini kita masukkan ke sini ya, berarti bisa dituliskan 3 dalam kurung, ya B-nya diganti dengan P tambah 1.000, ditambah dengan 2P sama dengan 18.000 ya. Pelan-pelan saja supaya teman-teman semua bisa lebih paham ya. Ini kita kali ke dalam ya, 3 dikali P, 3P, ditambah 3 dikali 1.000 ini 3.000, ditambah dengan 2P sama dengan 18.000. Sepertinya pulpennya macet ya, saya ganti cinta saja. 3P tambah 2P ini 5P sama dengan 3.000-nya pindah ruas ke kanan. 18.000 dikurangi 3.000 berarti dapatnya 15.000 ya. Jadi P-nya 15.000 dibagi dengan 5 itu dapatnya 3.000. Berarti harga pensil ini 3.000, teman-teman. Kita cari lagi harga buku ya, tinggal dimasukkan di sini saja. Ya. Jadi B sama dengan ganti P-nya dengan 3.000 ini. Jadi 3.000 tambah 1.000 itu dapatnya 4.000 ya. Langsung dapat ini, teman-teman. Kita tinggal masukkan di sini. Berarti 2B, B-nya itu harganya 4.000. Seperti ini ya. Ditambah dengan 5 kali P-nya itu harganya 3.000. Ya, seperti ini. Nah, kemudian 2 dikali 4, 8.000. Ditambah dengan 5 kali 3 itu 15.000. Berarti 8.000 tambah 15.000 dapatnya 23.000. Jawabannya bravo ya. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, coba diperhatikan ya. Di sini perhatikan gambar berikut ya. Ada di sini diagram kartesius, kemudian ada juga garisnya ya. Ada daerah 1, 2, 3, 4. Ya, 5 juga ada. Diketahui sistem pertidaksamaan linear X tambah Y kurang sama dengan 4, X tambah 3Y besar sama dengan 6, dan X dan Y ini besar sama dengan 0. Kira-kira dengan sistem pertidaksamaan linear ini, yang manakah daerahnya yang sesuai ya? Kemarin kita sudah bahas juga ya bagaimana cara silumannya untuk menentukan daerah arsiran, ataukah juga bagaimana menentukan persamaannya, ataukah pertidaksamaannya seperti itu ya. Nah, jadi harus diingat baik-baik caranya teman-teman ya, supaya kalau ketemu soal seperti ini, itu bisa langsung dijawab dengan benar. Nah, misalkan ini kita cari X dan Y-nya dengan menggunakan cara siluman, X-nya itu Y-nya berapa, X dan Y-nya berapa. Ini kan 4 dibagi 1 ya, 4. Kemudian 4 dibagi 1 di sini dapatnya 4. Berarti untuk X tambah Y kurang sama dengan 4, di sini 4 dengan 4 ya, yang ini garisnya, yaitu X tambah Y kurang sama dengan 4 ya. Coba saya ganti cinta atau langsung diarsir dulu. Ini kan menggunakan tanda kurang dari ya, berarti arsirannya itu di sebelah kiri garis, seperti ini guys. Ya, ini sudah kita jelaskan panjang lebar banyak soal dengan cara-cara siluman di soal-soal sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang satunya di sini, berarti X-nya itu sama dengan 6 dibagi 1, 6. Kemudian untuk Y-nya itu 6 bagi 3 dapatnya 2. Berarti 2 dengan 6, nah ini dia, 2Y-nya, 6X-nya gitu ya. Karena menggunakan tanda lebih dari, berarti arsirannya itu di sebelah kanan garis. Nah, ini kita arsir seperti ini guys. Oke. Nah, yang ketemu arsirannya itu adalah 2, berarti jawabannya adalah bravo ya. Simple ya teman-teman, ini cukup mudah kalau teman-teman semua paham bagaimana cara menentukan nilai X dan Y-nya dan arsirannya. Kalau lebih besar itu arsirannya ke kanan atau DHP-nya di kanan. Kalau kurang dari sama dengan berarti arsirannya di kiri atau DHP-nya daerah himpunan penyelesaiannya itu di kiri gitu ya. Semoga bisa dipahami.
Next, nomor 12. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 12 ini tentang inverse fungsi ya, teman-teman. Kalau soal inverse fungsi itu paling banyak cara silumannya yang bisa digunakan. Nomor 12 ini kita akan menggunakan dua cara siluman ya. Wah, ini dua cara siluman untuk soal ini, teman-teman. Coba cara siluman yang pertama ya. Oke, ini cara siluman yang pertama. Coba diperhatikan gitu ya. Nah, cara silumannya ini misalkan, ini kan efek sama dengan akar dari 2x tambah 3 ya. Ini ada tulisan dokter di sini. Kita rapikan dulu ya. Oke, seperti ini. Misalkan fx itu adalah akar dari 2x tambah 3, x-nya lebih besar sama dengan 3/2, abaikan saja. Nah, jika f inverse x adalah f pangkat min 1 adalah inverse, maka yang ditanyakan di sini adalah f inverse dari 3 sama dengan berapa. Nah, untuk yang bentuk akar seperti ini, itu ada cara siluman menentukan inverse-nya. Seperti ini. Fx sama dengan akar dari AX ditambah dengan B. Maka untuk menentukan inverse-nya ini dengan menggunakan cara siluman adalah X pangkat 2 dikurangi B per A. Gitu ya. Saya jelaskan sedikit. Dari mana ambil pangkat 2 minus pangkat 2 ini karena di sini ada 2 di sini ya, teman-teman. Kalau akar itu kan di soal sebelumnya itu di video sebelumnya kita sudah jelaskan. Kalau akar itu sebenarnya di sini ada bilangan 2, cuma tidak usah ditulis ya, pemborosan. Jadi di sini pangkat 2, kalau pangkat 3 berarti kalau akar pangkat 3 berarti pangkat 3 di sini. Kalau tambah di sini maka jadi kurang. Sehingga kalau kurang di sini maka jadi tambah dan seterusnya ya. Nah, coba kita gunakan cara siluman ini untuk menentukan inverse-nya. Jadi fx sama dengan, saya tulis dulu soalnya ya. Akar dari 2x tambah 3. Berarti inverse-nya ini sama dengan x pangkat 2 ya, dikurangi dengan 3 per 2. Selesai, aman negara. Nah, berarti untuk menentukan f inverse 3, itu tinggal diganti x-nya dengan 3, guys. Berarti 3 kuadrat dikurang 3 per 2. Dapat berapa ini hasil akhirnya? 3 kuadrat kan 9 ya. 9 kurang 3, 6. Saya tulis dulu ya. 6 per 2 dapatnya 3. Oke, jadi jawabannya di sini Bravo. Ya, jelas ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan belum jelas, diputar ulang saja videonya. Nah, cara siluman yang kedua. Nah, ini tidak kalah menarik ya. Cara siluman yang kedua. Saya perbaiki dulu tulisannya supaya teman-teman bisa baca dengan baik dan dijadikan catatan yang terindah. Nah, cara siluman yang kedua ini seperti apa, guys? Seperti ini, teman. Kita langsung perhatikan yang ditanyakan. Ya, ini kan f inverse 3 sama dengan berapa? Katakanlah, misalkan f inverse 3 itu hasilnya adalah saya tuliskan dengan A. Ya, seperti ini. Artinya A ini yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan saya ulangi, misalkan hasilnya itu adalah A, berarti A yang ditanyakan nantinya. A yang dicari. Nah, ini kita bisa tukar. Ini masuk, ini keluar. Jadinya keluar masuk gitu ya. Berarti FA sama dengan 3. Seperti itu, guys. Nah, ini kan fx-nya kan sudah ada. Berarti tinggal diganti x-nya di sini dengan A. Karena fx-nya itu akar 2x tambah 3. Jadi kalau FA berarti akar dari 2A tambah 3. Gitu ya. Jadi ini ditulis 2A tambah 3 sama dengan 3. Selesai. Untuk menghilangkan akarnya, itu kita kuadratkan masing-masing ruas. Seperti ini. Kita kuadratkan masing-masing ya. Ini kalau dikuadratkan kan hilang akarnya. Tinggal 2A tambah 3. Kalau 3 kuadrat berarti 9. Selesai ini, aman negara. Ini 2A sama dengan, ini pindah ruas ke kanan. Jadi 9 dikurang 3, 6. Berarti A-nya dapat 6 bagi 2. Itu dapatnya 3. Ya, sama saja ya. Ini teman-teman. Bisa dipahami? Ya, saya kira bisa ya. Nanti kalau misalkan belum paham atau bagian mana ditanyakan, itu bisa disampaikan di bagian komentar ya. Oke, next nomor 13, silakan.
Nah, coba diperhatikan ya. Jika Gx ini sama dengan X kurang 1 dan f.Gx adalah X pangkat 3 dikurang 4X. Nah, ditanyakan F2 sama dengan berapa? Ini banyak kita sudah jelaskan itu seperti itu, teman-teman. Nah, makanya saya bilang tadi itu kalau fungsi, komposisi, ataupun inverse fungsi itu paling banyak cara silumannya ya. Paling bisa ditrik. Coba ini diperhatikan. F.G ini kan bisa ditulis F dalam kurung Gx ya. Seperti ini. X pangkat 3 dikurang 4X. Ini cara silumannya seperti ini. Gx-nya itu kan bisa diganti dengan X kurang 1 ya. Karena kan diketahui seperti ini. Gitu ya. Nah, coba diperhatikan. Langsung di sini kita lihat ya. Di bawah, paling di bawah di sini saya taruh. F2 sama dengan berapa? Ya, teman-teman sudah pasti tahu ya. Yang sudah ikuti pembahasan inverse fungsi dari awal itu pasti langsung paham. Bahwa X yang di sini yang dicari. Bagaimana caranya kita obok-obok? Kita gantikan X ini supaya dia menghasilkan 2. Kita cari berapa nilai X-nya. Berarti nilai X yang memenuhi itu cuma 3. Tidak ada X yang lain kalau kita ganti di sini menghasilkan 2. Ya, coba saja cari ya. Ini kan 3 dikurang 1 berarti dapatnya 2. Nah, matematika itu mengajarkan keadilan. Kita ganti di sini X-nya 3, maka di sini juga kita ganti X-nya dengan 3. Nah, selesai. Tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini 3 pangkat 3 dikurang 4 kali 3. Gitu ya. 3 pangkat 3 itu kan 27. 4 kali 3 dapatnya 12. Ya, berarti 27 dikurangi 12 dapatnya ini 15. Jawabannya Charlie. Gitu ya. Oke, bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Silakan. Ya, nomor 14 ini ya coba-coba kita kerja dengan cara biasa ya, cara manual, teman. Sebenarnya nomor 14 ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu mungkin teman-teman semua sudah pernah baca mungkin di buku-buku cetak. Tapi itu harus kita hafal lagi ya. Nah, kita pakai cara biasa saja karena ini angkanya sedikit. Coba diperhatikan ya. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Ya, ini penelitinya kurang kerjaan ya, bakteri yang diamati. Setiap seperdua hari ya, setengah hari, bakteri itu membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Nah, sekarang di sini. Jika setiap 2 hari ya, 1/4 dari jumlah bakteri itu mati, meninggal dunia ya, seperti itu. Maka banyaknya bakteri setelah 3 hari itu berapa sekarang bakteri ya? Ini yang kita akan hitung seperti itu. Coba diperhatikan ya. Ini kan pada awal pengamatan itu kan ada 2 bakteri seperti ini ya. Nah, katanya setiap setengah hari itu bakteri itu membelah diri menjadi 2. Nah, coba dilihat. Setengah hari kemudian, ya, itu menjadi 4. Ya, karena 2 ini membelah 2, 2 ini membelah diri menjadi 2, berarti menjadi 4 sekarang ya. Karena ya 2 ini kelipatannya lah seperti itu ya. Nah, kemudian setengah hari berikutnya, 4 ini menjadi 8 bakteri sekarang. Jadi sudah ada 8 bakteri gitu ya. Ini berarti 1 hari ya. Nah, kemudian setengah hari berikutnya lagi, 8 bakteri ini menjadi 16 bakteri. Bisa ya? Kemudian setengah hari kemudian lagi, 16 bakteri ini menjadi 32 bakteri. Kita stop dulu sampai di sini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada dikatakan setiap 2 hari, ini kan sudah 2 hari nih perubahannya. Ini 1 hari, ini juga 1 hari gitu ya. Berarti sudah 2 hari. 1/4 dari jumlah bakteri itu mati. Ternyata pas 2 hari itu 1/4 dari ini itu mati atau meninggal dunia. Berarti 1/2 dikali 1/4 maksud saya. Ya. 1/4 dari 32 itu kenapa tidak mau ini ya? Jadi 1/4 dikali 32 itu berarti 8. Ada 8 bakteri yang mati pada hari kedua itu. Gitu ya, ada 8 bakteri. Berarti 32 dikurangi 8, ya, itu dapatnya 24. Jadi ternyata pada hari kedua itu tinggal 24 bakteri yang hidup. Karena 8 sudah meninggal, sudah mati. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut hitung. Setengah hari berikutnya lagi, 24 bakteri ini menjadi 48. Gitu ya.
Kemudian setengah hari berikutnya lagi, itu menjadi 96, karena membela diri. Nah, sudah. Karena kan yang ditanyakan di sini 3 hari. Ini sudah 1 hari, ini juga sudah 1 hari, ini juga sudah 1 hari. Berarti pada hari ketiga itu ada 96 bakteri yang hidup. Atau Charlie jawabannya, ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini tidak tidak menggunakan rumus ya, hanya logika saja. Tapi kalau misalkan teman ada rumusnya, itu akan bisa dibagikan di bagian komentar ya di bawah video ini. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 15, silakan. Ya, matematika itu kan begitu ya. Kadang kita itu mengerjakan soal matematika hanya dengan logika, hanya dengan cara siluman, hanya dengan cara biasa, silakan saja. Yang penting, intinya adalah ketemu jawabannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 15 ini. Dari selembar karton ini berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup. Jadi, karton ini akan dibuat semacam kotak ya. Nggak tahu kotak untuk apa. Mungkin kotak untuk boneka atau apa gitu ya. Dengan cara menggunting setiap persegi di pojok kartonnya. Seperti pada gambar di samping. Maka volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah berapa gitu ya. Nah, kita cari dulu bagaimana ukuran-ukurannya. Nah, katakanlah ini merupakan, ini kan dilihat dari atas ya. Kalau dilihat dari samping ini, maka ini akan menjadi panjang kotak. Yang tidak lain ukurannya adalah 30 dikurangi 2x. Ya, kenapa? Karena ini kan X, ini adalah X juga. Jadi 30 dikurangi 2X gitu ya. Kemudian ini akan menjadi sebagai ukuran lebar, yang ukurannya sama, yaitu 30 dikurangi 2X. Kemudian tingginya bagaimana? Tingginya itu yang X ini, teman-teman. Ini adalah tingginya, karena dia akan yang berdiri naik ya. Coba teman-teman nanti bayangkan saja ya, visualisasikan. Berarti rumus volume kotak itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya itu adalah 30 dikurangi dengan 2x. Dikali lebarnya itu adalah 30 dikurangi 2x juga. Kemudian tingginya adalah x. Sehingga ini kalau kita sederhanakan bentuknya adalah 30 dikurangi 2x pangkat 2 dikali dengan x. Inilah persamaan dari volumenya gitu ya. Nah, kita harus cari dulu berapa panjang x-nya. Coba kita jabarkan dulu ini ya. Ini kita simpan dulu sebagai bentuk umum dari rumus volumenya. Coba kita jabarkan, teman-teman. 30 kuadrat ini berarti 900 ya, dikurang 2 kali 30, 60. Dikali 2 berarti 120x ditambah dengan 2x kuadrat. Ini 4x kuadrat ya. Ini kemudian dikali dengan x, karena ada x di luarnya. Berarti ini jadi 900x, kemudian dikurang 120x dikali x ini 120x kuadrat ditambah dengan 4x kuadrat dikali x berarti 4x pangkat 3 ya. Ini susah sekali ngomong x begitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan ketemu kata terbesar seperti ini, ingat ya, kalau dalam soal ada kata terbesar ataukah maksimum ya, ataukah minimum, kata ter atau paling seperti itu ya. Maka itu sebenarnya ini kan menggunakan ya konsep dari fungsi kuadrat ya. Tapi saya mau menggunakan cara turunan. Nah, ini menggunakan turunan sama dengan 0, aksen sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini kita turunkan, V aksen sama dengan 0. 900x ini turunannya adalah 900, kemudian ini dikali ke depan, 120 dikali 2 dapatnya 240x ditambah dengan, ini kita kali ke depan ya, berarti 3 kali 4 itu 12x pangkat 2, sama dengan 0. Sederhanakan ya, bisa masing-masing dibagi dengan 12 ya, supaya tidak terlalu besar angkanya teman. Ya, ada teman kita yang bertanya, apakah harus disederhanakan Kak? Tidak harus sih ya, tidak harus. Cuma karena kalau besar angkanya begitu kan agak repot seperti itu. Nah, kita bagi 12 berarti 12x kuadrat dibagi 12 tinggal x kuadrat. Kemudian 240 dibagi dengan 12 itu 20x ya. Kemudian ditambah 900 dibagi dengan 12 dapatnya 75 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Berarti di sini faktornya adalah
Cari dua bilangan, kalau dijumlahkan dapat min 20, dikalikan dapat 75. Berarti dapatnya 15 dengan 5, gitu ya. Oke, berarti di sini X-nya sama dengan 15 atau X sama dengan 5. Nah, inilah yang kita uji. Kita masukkan ke rumus volumenya, ya, karena ditanyakan di sini adalah volume kotak terbesarnya. Kalau seandainya ditanyakan adalah panjang yang digunting itu, berarti bisa saja 5 atau 15. Nah, untuk X sama dengan 5, kita masukkan dulu yang kecil-kecil nilainya ya, gitu ya. Sama dengan, kita masukkan saja di sini, tidak usah di sini ya, panjang sekali. Berarti di sini 30 dikurang, X-nya diganti 5 ya, 2 kali 5 berarti 10, atau ditulis dulu ya, tidak apa-apa. Dikali dengan 5, ini berapa ya? 30 dikurangi 2 kali 5, 10 ya. 30 dikurangi 10 berarti 20 kuadrat dikali 5. 20 kuadrat itu kan 400. Ya, 400 dikali 5 itu dapatnya 2000 cm kubik. Ada sih jawabannya, tapi sebentar, kita simpan dulu ya. Kemudian kalau misalkan untuk X sama dengan 15. Ya, untuk X sama dengan 15 ini berarti tinggal kita masukkan juga ya. Ini V sama dengan, kita ganti X-nya dengan 15, ini 30. 30 dikurang 2 kali 15 pangkat 2 dikali 15 ya. Ini berarti sama dengan 2 kali 15 itu kan 30 ya. Berarti 30 dikurang 30 jadinya 0. 0 kuadrat dikali 15 ini dapatnya 0. Tapi kan tidak mungkin ya, masa volumenya 0, itu kan tidak lucu. Jadi yang jawabannya di sini adalah 2000 cm kubik atau alfa ya. Jelas ya teman-teman untuk soal ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 16, silakan.